Pada suatu hari, ada seorang pengusaha kaya raya bernama Randy guys. Ia adalah pemilik dari perusahaan hotel terbesar di Jakarta. Hari ini ia mau pergi ke hotelnya karena ia mendapat telepon kalau ada masalah di sana. Yuk kita ikutin Randy dan bantu jawab semua teka-tekinya. Teka-teki pertama. Gak lama kemudian Randy pun sampai di parkiran hotelnya guys. Tapi tiba-tiba ada orang yang berlari dan menjamret dompetnya Randy. Saat Randy mengejarnya, maling itu masuk ke dalam hotelnya. Gak lama Randy pun masuk ke dalam hotel dan langsung berteriak memanggil satpam. Satpam pun bertanya, "Selamat pagi pak, apakah ada yang bisa saya bantu?" Randy mengatakan, "Tolong tutup semua pintu masuk hotel sekarang juga pak. Tadi ada yang mengambil dompet saya dan ia baru aja masuk ke hotel ini." Akhirnya satpam pun mengumpulkan 3 orang yang baru aja masuk ke hotel itu. Satpam bertanya, "Siapa kalian? Ngapain kalian masuk ke hotel ini?" Orang pertama bilang, "Selamat pagi pak, perkenalkan nama saya Jody dari Semarang. Saya kesini karena mau nginep di hotel pak, soalnya selama 3 hari ini saya akan ada meeting di Jakarta." "Oh iya, emang ada apa ya pak? Saya baru aja mau cek ini di resepsionis. Kalau emang hotel ini lagi ada masalah, mending saya pindah aja ke hotel lain." Orang kedua mengatakan, "Halo pak, nama saya adalah Herman. Kalau boleh tahu emangnya ada apa ya pak? Saya masuk ke dalam hotel ini karena saya udah menginap di hotel dari kemarin. Tadi pagi saya keluar sebentar karena mau beli sarapan. Soalnya saya agak kurang suka dengan menu sarapan di sini. Kalau bapak nggak percaya silahkan cek nama saya di daftar tamu pak." Orang ketiga mengatakan, "Halo, ada apa ya pak pagi-pagi gini mengumpulkan 3 orang kayak gini? Saya Hendrik, pemilik dari hotel ini. Emangnya bapak belum tahu ya? Udah pasti saya ke hotel ini karena saya mau ngecek semua keadaan yang ada di sini. Emangnya ada apa? Jangan lama-lama ya, soalnya saya sibuk banget nih hari ini." Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, menurut kamu manakah pelakunya? Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, ada yang udah bisa jawab belum? Jadi pelakunya adalah orang yang ketiga. Karena tadi ia mengatakan kalau ia pemilik dari hotel ini. Padahal kan pemilik hotelnya adalah Randy, bukan orang ini ya. Bisa jadi ia panik dan berpura-pura jadi pemilik hotel biar gak dicurigai ya. Teka-teki kedua. Setelah pelaku ditangkap, akhirnya Randy pun langsung masuk ke ruangannya. Dia pun bertanya ke sekretarisnya yang bernama Gaby. "Ada apa Gaby? Kenapa tadi kamu manggil saya untuk datang ke sini? Apakah ada masalah?" Sekretarisnya mengatakan, "Maaf pak mengganggu waktunya, soalnya masalah ini penting banget. Jadi tadi malam saat saya lagi ngontrol hotel, saya melihat ada orang yang tewas di depan pintu kamarnya. Tapi sampai saat ini saya belum tahu siapa pelakunya." Setelah diselidiki, ada 3 orang yang dicurigai sebagai pelakunya karena dilihat dari CCTV, mereka yang lewat bolak-balik di depan orang yang tewas tadi. Orang pertama bilang, "Maaf pak, saya nggak tahu apa-apa soal kejadian orang yang tewas itu. Tadi malam saya ngelewatin kamar itu karena saya mau pergi ke toilet lantai bawah. Saya bolak-balik karena perut saya lagi sakit banget. Saya mau minum obat tapi nggak bisa karena saya cuma nginep sendirian. Jadi nggak ada yang bisa saya mintain tolong." Orang kedua mengatakan, "Maaf pak, ada apa ya? Tadi malam saya lagi pergi beli buah untuk istri saya. Soalnya tadi malam istri saya lagi ngidam buah kiwi pak. Saya bolak-balik lewat kamar itu karena emang saya susah banget cari buahnya, gak ada yang jual. Jadi boro-boro saya tahu kejadian itu. Saya aja lagi pusing nih nyari buah kiwinya." Orang ketiga mengatakan, "Wah, saya nggak tahu menahu pak soal kejadian itu. Saya aja nggak kenal sama sekali dengan orang yang tewas. Saya lewat kamar orang itu karena saya mau ke bawah buat nyari resepsionis. Saya mau lapor karena lampu di kamar saya ada yang koslet. Oh iya, saat saya lewat kamar itu, saya juga nggak ngeliat ada orang itu pak." Dari pernyataan ketiga orang tadi, menurut kamu manakah pelakunya? Waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, ada yang udah bisa jawab belum? Jadi pelakunya orang yang pertama, soalnya ia mengatakan kalau ia lewatin kamar itu karena mau ke toilet yang ada di lantai bawah. Harusnya kan setiap kamar hotel udah ada kamar mandinya ya. Udah pasti ia berbohong dan cuma itu alasannya supaya ia nggak dicurigai. Hayo, siapa aja nih yang benar jawabannya? Selamat ya, kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Setelah semua masalah di hotelnya selesai, akhirnya ia langsung pulang ke rumah.
Tapi pada saat ia masuk ke kamarnya, ia kaget karena ada dokumen penting yang ada di meja kerjanya udah hilang. Ia pun langsung memanggil istrinya dan bertanya, "Sayang, apakah kamu lihat dokumen penting yang ada di mejaku? Tadi saat aku pergi keluar dokumennya masih ada di sini. Tapi saat aku pulang kok udah nggak ada ya? Soalnya dokumen itu penting banget." Istrinya mengatakan, "Wah, aku nggak tahu sayang. Tadi sih waktu kamu pergi aku iseng-iseng nih bersih-bersih di kamar kamu dan masih ada kok dokumennya. Kayaknya hari ini ada orang lain yang masuk ke kamarmu deh selain aku." Akhirnya Randy pun memanggil 3 orang yang masuk ke kamarnya termasuk istrinya sendiri. Orang pertama adalah ART-nya. Ia mengatakan, "Saya nggak tahu apa-apa tentang dokumen penting yang Bapak maksud. Tadi itu saya pergi ke kamar Bapak karena cuma mau ngepel lantai aja. Selain itu saya nggak ngapa-ngapain dan nggak mendekati meja kerja Bapak. Jadi udah pasti bukan saya pelakunya." Orang kedua adalah anaknya. Ia mengatakan, "Aku juga nggak ngelihat dokumen penting yang ayah maksud. Tadi aku masuk ke kamar karena mau minjem handphone ibu untuk belajar online. Emang sih tadi aku orang terakhir yang masuk ke kamar ayah. Tapi saat aku lagi nyari handphone ibu di meja kerja ayah, nggak ada kok dokumen apapun dan mejanya juga udah rapi ya." Orang ketiga istrinya mengatakan, "Aku kan istrimu, pastinya nggak mungkin kan aku yang ngambil dokumen penting kamu. Tadi saat kamu pergi dokumennya kamu taruh mana? Mungkin kamu lupa taruh atau keselip kali. Coba deh kamu inget-inget lagi." Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, menurut kamu siapakah yang udah mencuri dokumennya? Langsung aja dijawab, waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, ada yang udah dapat belum jawabannya? Jadi ternyata dari ketiga orang itu, yang mencuri dokumen pentingnya adalah orang pertama si asisten rumah tangganya. Karena ia mengatakan kalau ia cuma ngepel kamarnya, tapi ia memegang kantong plastik sampah. Bisa jadi kantong plastik sampah yang ia pegang berisi dokumen penting yang diumpetin tuh. Gimana? Siapa aja nih yang terkecoh? Tetap fokus dan jangan menyerah ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Karena ia udah pusing banget sama masalah hari ini, akhirnya ia pun memutuskan untuk berlibur ke villa miliknya. Tapi pada jam 12 malam, penjaga villa berteriak, "Tolong!" Saat orang-orang datang, ternyata Randy telah tewas di depan pintu kamarnya. Polisi langsung datang dan menyelidiki kasus ini. Saat dilihat dari CCTV, ada 3 orang yang melewati kamarnya Randy pada malam itu. Orang pertama mengatakan, "Aku adalah istrinya Randy, Pak. Aku ngelewatin kamar itu karena aku emang tidur juga di situ. Tapi sebelum kejadian aku lagi mau ke toilet dan agak lama, Pak. Tapi tiba-tiba Mang Udin penjaga villa berteriak meminta tolong. Ternyata udah ada suamiku yang telah tewas." Orang kedua mengatakan, "Aku adalah ART yang membersihkan villa ini, Pak. Sebelum kejadian aku lagi mau masak mie instan buatanku sendiri. Soalnya saat aku mau tidur tiba-tiba perutku lapar banget. Dan saat aku lewat kamarnya Pak Randy juga belum ada Pak Randy yang tewas di situ, Pak." Orang ketiga mengatakan, "Saya adalah Mang Udin yang menjaga dan mengurus villa, Pak. Saya nggak tahu apa-apa soal kejadian ini. Soalnya tadi sore aku udah pulang ke rumah sebentar untuk bersih-bersih. Tapi saat aku balik ke villa untuk berjaga, aku malah melihat Pak Randy udah tewas terbunuh di depan kamarnya." Kalau mendengar penjelasan dari ketiga orang itu, menurut kamu siapakah pelakunya? Langsung aja dijawab dan waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, ada yang bisa jawab nggak nih? Jadi pelakunya adalah ART-nya guys. Kalau kamu teliti, di pisau yang ia pegang masih ada darahnya tuh. Masa iya dia masak mie instan memakai pisau yang ada darahnya? Udah pasti dong dia pelakunya. Langsung aja kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 penjahat yang dicurigai lagi menyamar. Tapi mereka mengatakan kalau mereka bukan penjahatnya. Dari kedua orang ini, menurut kamu manakah penjahat aslinya? Langsung aja dijawab dan waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa kasih tahu kita di kolom komentar.
Nah itu dia guys, teka-teki logika paling sulit yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!